Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 185. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya tidak pernah menyangka bahwa Felicia akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Tentu saja, masalah dalam keluarganya ini tidak dapat disembunyikan dari Felicia, dan Felicia pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Tetapi Aditya merasa bahwa apa yang dikatakan Felicia tidak benar. Dia telah berada di rumah Farah selama beberapa tahun terakhir, dan dapat dikatakan bahwa dia sakit dan juga bahagia. Tidak ada kekurangan keluhan, tetapi dengan istri tercinta di sisinya, Aditya merasa bahwa dia cukup bahagia. Tidak, saya sangat senang di rumah. Aditya memandang Felicia dengan sangat serius dan berkata. Felicia terkejut sesaat, tetapi kemudian dia menunjukkan senyum menawan. Dia merasa bahwa Aditya berusaha menyelamatkan muka, menduplikasi hal-hal, menutupi kekecewaan dalam hidupnya, dan dalam analisis terakhir itu untuk harga dirinya yang rendah hati. Aditya, jika Anda memperlakukan saya sebagai teman, jangan sembunyikan dari saya. Bahkan, saya sudah tahu bahwa ibu mertua dan iparmu selalu menggertakmu di rumah, istrimu selalu membencimu. Tidak ada perasaan di antara kalian, kan? Kata-kata Felicia sangat langsung. Dia ingin merobek penyamaran Aditya. Aditya juga cukup terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Felicia akan mengatakan begitu banyak sekaligus. Felicia, dugaan kamu hanya setengah benar. Aditya berkata kepada Felicia, hanya setengah. Felicia terkejut dan menatap Aditya. Ya, kamu tidak mengatakannya dengan benar. Faktanya, istri saya dan saya memiliki hubungan yang sangat baik. Dia mencintai saya, dan saya sangat mencintainya. Ketika Aditya mengatakan ini, senyum manis muncul di wajahnya. Hati Felicia menegang. Alasan mengapa dia berfantasi tentang Aditya justru karena Aditya tidak memiliki hubungan dengan istrinya. Diperkirakan perceraian akan menjadi masalah waktu. Jika benar seperti yang dikatakan Aditya, dia dan istrinya saling mencintai, maka dia memiliki ilusi tentang Aditya, yang merupakan kesalahan mutlak. Memikirkan hal ini, hati Felicia sangat kusut. Dia tahu bahwa dia sudah menyukai Aditya. Melihat ekspresi Felicia seperti ini, Aditya tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan harus segera pergi. Selain itu, ke depannya, Aditya akan mencoba untuk bertemu Felicia sesedikit mungkin. Benar saja, tidak ada persahabatan antara pria dan wanita, dan beberapa hanya bisa menjadi cinta antara pria dan wanita. Felicia, aku pergi dulu. Jangan pikirkan itu. Setelah Aditya selesai berbicara, dia pergi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Felicia tiba-tiba memeluknya dari belakang. Tubuh Aditya bergetar beberapa kali. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa mantan pemimpin kelas bisa begitu panas padanya? Kamu, apa yang kamu lakukan? Suara Aditya bergetar, dan dia tidak siap sama sekali. Aditya, aku menyukaimu. Felicia meletakkan wajahnya di punggung Aditya dan berkata dengan emosional. Aditya tercengang. Jadi entah kenapa, dia mengaku oleh kecantikannya. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tergoda. Aditya bukan orang suci. Dia juga pria normal. Felicia sangat cantik, dengan sosok yang hebat dan kepribadian yang baik. Sangat fatal bagi seorang gadis seperti ini untuk menyatakan cinta pada pria manapun. Tapi alasan masih membuat Aditya menahan diri. Dia menghela nafas ringan, dan berkata tanpa menoleh, Felicia, saya sudah punya istri. Saya sangat mencintainya, dan saya tidak bisa melakukan kesalahan padanya. Saya harap kamu bisa mengerti aku. Ketika Felicia mendengar ini, matanya menjadi sedikit merah. Aditya benar-benar pria yang baik. Mengapa pria seperti itu bukan miliknya? Apakah kamu tidak berbohong padaku? Kamu dan dia benar-benar memiliki hubungan yang baik. Felicia masih sedikit enggan untuk percaya, dan bertanya pada Aditya.
Aditya dengan lembut memegang tangan Felicia dan berkata kepadanya, "Ya, saya benar-benar tidak membohongimu." Felicia perlahan melepaskan Aditya dan berkata, "Kamu bisa pergi jika kamu mau. Tapi aku tidak akan menyerah." Aditya benar-benar tidak berdaya. Tetapi pikirannya kacau saat ini. Dan dia tidak bisa memikirkan bagaimana menjawab Felicia. Tanpa melihat ke belakang, Aditya berjalan keluar dari kantor, masuk ke mobil dan pergi. Dalam perjalanan pulang, hati Aditya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Memikirkan Felicia, hati Aditya benar-benar berantakan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Felicia naksir padanya. Mungkin dari reuni kelas itulah Felicia secara bertahap mengembangkan perasaan untuknya. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung pikirannya. Dan Aditya menyerah begitu saja dan kembali ke villa. Setelah memasuki villa, Aditya hendak kembali ke kamarnya dan Farah. Tetapi pada saat ini, Dahlia baru saja keluar dari kamarnya. Begitu dia melihat Dahlia, kulit Dahlia tiba-tiba berubah dan menjadi sangat jelek. Tapi kali ini, Dahlia tidak menatap Aditya, karena dia tidak berani seperti itu lagi. Tetapi jika ingin menerima Aditya sepenuhnya, Dahlia juga tidak dapat melakukannya. Dia membenci Aditya. "Aditya, Anjani belum kembali sejak dia pergi. Keluar dan jemput dia." Petik 2. Dahlia kali ini sopan dan berkata kepada Aditya. Aditya selalu bertugas menjemput adik iparnya. Jadi Aditya tidak terkejut ketika Dahlia mengajukan permintaan ini. "Kemana dia pergi?" Aditya bertanya pada Dahlia. "Saya mendengar bahwa seorang direktur memintanya untuk makan malam dengan beberapa gadis di hotel. Apakah kamu mengatakan benar? Siapa direkturnya?" "Jika dia melihat seorang gadis cantik, dia tidak bisa bergerak. Jadi saya menyarankan dia untuk tidak pergi, tapi dia tidak mau mendengarkan aku." Dahlia menggelengkan kepalanya dan mengeluh. Aditya tidak terkejut sama sekali. Dia tahu bahwa adik iparnya ini selalu ingin berkembang menjadi industri hiburan. Dia punya ngengat tahun sebelumnya, dan dia harus menghubungi direktur kelas 3. Tetapi dia tidak melakukannya, tidak mendapatkan pertunjukan. Tapi bagaimanapun juga, Anjani adalah saudara perempuan Farah. Aditya masih peduli tentang itu. "Oke, aku akan menjemputnya," kata Aditya, dan hendak keluar. "Jika kamu tidak dapat menemukannya, pergi ke tempat-tempat yang sering dia kunjungi," Dahlia menambahkan. Aditya sedikit terkejut mendengarnya. Bukankah Anjani makan di hotel Leting? Mengapa dia tidak melihatnya? Mengapa tidak dapat ditemukan? Aditya berbalik dan bertanya kepada Dahlia. Ketika Dahlia mendengar ini, alisnya berkerut, dan dia berkata dengan cemas, "Hei, anak ini benar-benar mengkhawatirkan." Teleponnya dimatikan saat ini. Aditya sangat terdiam. Awalnya, ketika dia pergi makan malam dengan beberapa direktur, mudah menimbulkan masalah. Sekarang ponsel Anjani dimatikan. Apakah dia telah dibaringkan di tempat tidur oleh direktur itu? Aditya juga memikirkannya, tidak mengatakan apa-apa saat ini, dan berjalan keluar villa. Farah di kamar sudah mendengar percakapan antara Aditya dan Dahlia, dan dia tidak bisa menahan diri dan khawatir. Setelah keluar dari kamar, Farah berkata kepada Aditya, "Aditya, aku juga pergi bersamamu." Aditya mengangguk dan membawa Farah keluar dari rumah. Setelah masuk ke mobil, Aditya langsung menuju ke Leting Hotel. Ini adalah hotel bintang 3. Meskipun bukan kelas tertinggi, orang biasa umumnya tidak bisa di sini. Farah memanggil Anjani sepanjang jalan, tetapi ponsel Anjani selalu dimatikan. Ini membuat Farah sangat tidak yakin, karena dia tahu bahwa ponsel saudara perempuannya biasanya tidak dimatikan. Setelah sampai di hotel, Farah mencari seorang pelayan, menggambarkan penampilan dan pakaian Anjani, dan bertanya di kamar pribadi mana Anjani makan. "Maaf Nona, gadis yang Anda sebutkan meninggalkan hotel 10 menit yang lalu." Pelayan itu berkata kepada Farah dengan sopan. "Dengan siapa dia pergi?" Farah bertanya kepada pelayan dengan tergesa-gesa. Pelayan itu mengingat dan berkata, "Saya melihat dia pergi dengan 4 pria. Tetapi saya merasa bahwa gadis yang Anda sebutkan tampaknya mabuk, dan dia digotong oleh seorang pria." Mata Farah menjadi gelap, dan kepalanya berdengung.
Sebelum telepon Anjani dimatikan, Farah dan Dahlia menelepon Anjani. Saat itu Anjani masih aman. Tetapi siapa yang mengira bahwa Anjani bahkan berbohong, mengatakan bahwa dia sedang makan malam dengan sutradara dengan beberapa gadis. Sekarang sepertinya tidak ada gadis lain. Dan itu bukan sutradara saja, tapi 4 orang. Apa yang dilakukan keempat pria ini dengan sengaja membuat Anjani mabuk. Seperti yang bisa Anda bayangkan. Semakin Farah memikirkannya, semakin takut hatinya. Dan dia sangat cemas sehingga dia berkeringat dingin. Aditya, kita harus menemukan cara untuk menemukan Anjani dengan cepat. Farah memandang Aditya tanpa daya dan berkata, Aditya juga memiliki firasat bahwa situasinya tidak baik. Dia hanya ingin menelepon Leo dan Rinal dan meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk mencari Anjani. Tetapi pada saat ini, ponselnya berdering. Bersambung.